Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope you're fine today. Assalamualaikum kepada anak-anakku semuanya. Selamat pagi, tetap semangat. Ustazah harap anak-anakku kelas 8 di sini semuanya dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan semangat selalu untuk mengerjakan tugas dari Ustazah hari ini, ya. Ustazah ingatkan ya untuk anak-anakku yang kemarin belum melengkapi tugas-tugas dari Ustazah. Amasuli semuanya yang belum mengerjakan itu harus mengerjakan tugasnya hari ini. Ya, tugas hari ini itu harus dikerjakan. Karena kalian nanti pada tanggal 14 September akan mengikuti ulangan tengah semester, ya. Jadi ulangan tengah semester itu nanti nilainya murni, tidak ditambah dengan nilai ulangan harian, tidak ditambah dengan tugas-tugas kalian yang dari Google Form itu. Ya, jadi nilainya UTS itu adalah murni. Gitu. Sedikit mengingatkan dari Ustazah ya. Karena banyak kelas 8 ini nanti. Kelas 8 itu tidak mengerjakan tugas dari Ustazah. Ustazah sangat merasa bersedih. Ustazah menyiapkan ini itu semuanya berawal dari sejak minggu kemarin. Lalu anak-anakku semua ada yang tidak menjawab, ada yang tidak mengerjakan, itu sangat menyedihkan sekali. Ya. Ustazah membuat nilai itu juga sesuai dengan hasil belajar kalian, bukan dari Ustazah. Jadi nilai itu yang buat kalian, bukan Ustazah. Gitu ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, tetap semangat anak-anakku. Next video. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang instruction atau commands, atau ini jadi satu ya. Instruction, imperative, prohibition, ya, atau commands, ya. Ini artinya adalah kalimat perintah dan ini adalah kalimat larangan. Jadi semuanya berbanding terbalik itu ada tanda-tandanya, atau kita bisa melihat dari konteks teks itu atau konteks kalimat itu. Open your book page on number 38, ya. 38. Nah, kalau di sini kalimat perintah itu yang ada di depan ini adalah kata kerja atau verb. Kata kerja atau verb itu harus menggunakan verb 1, tidak boleh menggunakan verb 2 ataupun verb 3. Ya, harus verb 1. Dan di sini itu tidak ada subjek. Ya. Namanya kalimat perintah itu kalian menyuruh atau memerintahkan siapapun itu tidak menggunakan subjek. Ya. Lalu di sini ini jika kalian melihat di Google atau mencari di Google itu lebih banyak lagi, tidak hanya ini saja. Amasuli yang lain atau yang lain bisa dicari ke Google sendiri ya. Atau kalau yang punya Pinterest bisa dicari ke Pinterest, itu lebih baik. Prohibition. Prohibition di sini adalah kalimat larangan. Ya. Don't close the door. Jadi don't close the door ini itu ditandai oleh kalimat negatif yang ada di depannya. Ya, kata negatif don't. Ya, don't. Don't. Semuanya don't, tidak ada doesn't, tidak ada didn't. Ya, semuanya don't. Ya, do not. Do not itu artinya. Lalu setelah kata don't di sini harus diikuti dengan verb 1. Ya. Verb 1. Di belakangnya boleh kata apapun. Gitu ya. Itu tandanya perintah dan larangan ada sedikit perbedaan. Hanya saja kalimat negatif yang ada di depannya yaitu don't. Gitu ya. Next. Oh ya ini. Open your book page on number 39 and 40. Ya.
Di sini imperatif prohibition. Nah, ini to give an order. Jadi maksud dari imperatif itu to give an order. Memberikan pesan atau memberikan ya perintah itu. Clean the blackboard, water the plate, shut the door. Itu pesannya kepada orang yang dimintai untuk melaksanakan perintah kalian. Itu namanya kalimat imperatif. And then imperatif is to make a polite request asking someone to do something at least. Jadi yang ada di atas ini itu sudah termasuk kalimat imperatif. Dan kalimat imperatif yang lebih sopan lagi harus menggunakan kata please. Ya, harus menggunakan kata please. Itu lebih sopan. And then prohibition, negatif imperatif, ya. Ini ditandai dengan don't. Ustazah terangkan tadi ya di awal. Next. On the page 40, this is how to respond of comments or prohibition. Jadi di sini itu ada respon untuk setujui atau untuk melaksanakan perintah itu atau menolak perintah itu ataupun melaksanakan larangan itu atau menolak larangan itu ada di halaman 40 ya, itu responnya. Itu next. Nah, ini open your book page on number 45 ya, 45. Instruction or comments can be turned into polite requests by using modals and the adverb please. Learn the following expression ya. Jadi yang di awal ini, yang di atas ini itu sudah termasuk imperatif yang sopan. Dan sopannya lagi ini semisal tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1 berada di bawah sini ya. Ya, ini close the door. Ini hanya satu kalimat saja, close the door. Ditambahi please itu sudah sopan. Ditambahi could you close the door? Could you close the door? Would you please close the door? Do you mind closing the door? Would you mind closing the door? Would you mind not leaving the door open? Nah, itu yang Ustazah sebutkan itu semuanya paling sopan. Ya, itu semuanya paling sopan. Menggunakan verb 2. Would, could, can. Itu semuanya sopan ya. Paling sopan. Nah, open your book page on 50. This is your task ya. Activity 24 and then activity 23 and then activity 25. Itu semuanya your task for ya. Amasuli ini dikerjakan ya, ini dikerjakan. Contohnya di sini ada you think it would be a good idea for Tina to enter a drawing competition because she is good at drawing. Nah, ini maka jawabannya. Yang Ustazah bacakan tadi itu adalah sebuah kondisi di mana kamu berpikir bahwa Tina itu memang baik dalam mengikuti kompetisi melukis atau kompetisi mewarnai karena dia memiliki bakat atau memiliki keahlian dalam menggambar yang baik. Maka yang kalian sarankan atau yang kalian ucapkan itu I think
Tina should enter the drawing competition. Gitu ya. And then ada lagi satu kondisi yaitu you don't think it would be a good idea for Krishna and Duta to be street singer. Ya. Jadi ada sebuah kondisi di mana kamu tidak setuju atau berpikir sedemikian jika Duta dan Krishna itu mengikuti atau berada atau melaksanakan penyanyi jalanan itu adalah sebuah ketidaksetujuan. Maka kalian mengucapkan I don't think they should be street singer. Ya. Silakan yang di bawah ini nomor 1 dan nomor 3 dilengkapi. Nomor 1 dan nomor 3 dilengkapi di buku kalian sendiri. Nanti silahkan kalian salin ke Google Form jawabannya saja karena saya menuliskan soalnya saja dan saya tidak akan memberikan perintah ini dan saya tidak menunjukkan halamannya ini. Jadi kalian lengkapi dulu di buku paket kalian, lalu nanti silahkan tulis jawaban kalian di sini, yang kalian tulis di sini itu apa. Gitu ya. Jika tidak tahu ini, kalian bisa translate menggunakan Google. Gitu ya. Next, activity 23. Open your book page on 50. You are going to give your friend some advice. Jadi kalian harus memberikan nasihat yang harus dikerjakan dan tidak harus dikerjakan. Ditunjukkan dengan menggunakan kalimat should or should not. Dicontohkan di sini ada sebuah kondisi ya. Your friend always gets a bad score in biology test because he doesn't like to read. Advise him or her to read a lot. Ya, jadi teman kamu itu mendapatkan nilai yang jelek dalam tes biologi karena dia tidak suka membaca. Jadi tidak suka membaca. Maka kalian harus memberikan nasihat yaitu you should read a lot. Ada lagi di sini sebuah kondisi your friend plays online games too much. Too much ditunjukkan too much. Berarti di sini adalah negatif. You are worried about his or her eyes. Advise him or her to do it. Ya. Jadi you should not play games online too much. Ya, you should not. Jika di sini negatif, maka di sini menggunakan negatif. Ya. Amat sulit diperhatikan. And then open your book page on 51. Activity 25. Complete the following sentence with must or must not. Number 1, ya, bisa dibaca sendiri. You should know, when we give someone a suggestion or advice, we usually use should. And then we also use should to say something, is it not right or not what we expect. And then we use must to say that it is necessary to do something. And then the last, we should must not to say that it is necessary that someone not to do it. Ya, amat sulit 3 tugas ini dikerjakan. Batas maksimal yaitu hari Sabtu, Ustazah tunggu. Yang belum mengumpulkan ini, Ustazah tunggu sampai hari Sabtu. Ya, ingat-ingat sampai hari Sabtu. Jika kalian tidak mengerjakan ini, maka kalian tidak akan mendapatkan nilai. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairah dari Ustazah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.